Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Powders, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap stay healthy di masa pandemi. Alangkah baiknya kita salam pagi PAUD dulu yuk. PG PAUD, sehat, cerdas, ceria. Oke, biar nggak lama-lama lagi, saya di sini. Saya Nexita Sophia. Dan saya, Dita Oktaviani, akan menjelaskan tentang jenis aktivitas pada sentra BCCT. Yang pertama, yaitu sentra IMTA. Nah, pada sentra ini, pengajar akan mengenalkan kehidupan beragama dan keterampilan yang terkait dengan agama yang dianut oleh anak. Nah, jenis aktivitas yang dapat dilakukan pada sentra ini yaitu menggambar masjid, menggambar Ka'bah, menulis huruf hijaiyah, menggambar kaligrafi, menyusun puzzle bertema keagamaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada sentra bahan alam. Nah, jenis aktivitas yang ada pada sentra bahan alam ini adalah finger painting atau melukis dengan jari, kolase, play-doh, menggunting, mengayak, mencampur warna, memasukkan biji-bijian dalam wadah, dan masih banyak lagi. Nah, pada aktivitas finger painting ini, anak akan menulis di atas daun atau kayu, atau bisa juga batu. Nah, jika di PAUD terdapat kolam ikan, maka anak dapat melakukan aktivitas memancing. Selanjutnya yaitu pada sentra seni dan kreativitas. Nah, pada sentra seni dan kreativitas ini, jenis kegiatan yang dilakukannya itu adalah bermain dan belajar alat musik dan bunyi, lalu menggambar, melukis, mewarnai, menganyam, menari, membuat adonan, membuat bentuk adonan, menggunting bentuk, menjahit, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran tentang musik ini, anak diajarkan mengenai bentuk-bentuk alat musik, mulai dari alat musik tiup, pukul, gesek, dan lain sebagainya. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Pada pembelajaran seni ini, anak akan diajarkan cara sederhana untuk memainkan alat musik tersebut. Dan juga anak juga akan diajarkan mengenai irama. Nah, selanjutnya yaitu sentra balok. Nah, pada sentra balok ini, aktivitas yang dilakukan anak yaitu menyusun berbagai bentuk balok sesuai dengan imajinasi anak. Lalu anak akan menjelaskan kepada pengajar mengenai apa yang dibuatnya. Selain itu juga, pada sentra ini anak dapat mengetahui dan menulis nama-nama bangunan, menggambar bangunan, dan lain sebagainya. Nah, di sentra ini juga karena hal itu, di sentra hal ini juga tidak hanya dapat menyusun balok juga, tetapi anak dapat mengetahui bentuk-bentuk yang ada di sentra balok tersebut. Contohnya seperti lingkaran, kubus, balok, persegi panjang, jajaran bintang, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, ada sentra persiapan. Nah, pada sentra persiapan ini, anak-anak melakukan aktivitas menulis, berhitung, memasang puzzle, membaca jam, menyusun benda dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan sentra persiapan ini lebih menekankan
pada pengenalan keaksaraan awal pada anak. Selanjutnya yaitu sentra peran besar. Nah, pada sentra ini salah satu aktivitas sentra ini adalah bermain peran seperti dokter-dokteran, ibu-ibuan, atau pedagang dan juga pembeli. Nah, karena perlengkapan atau alat yang ada pada sentra ini adalah alat dengan ukuran yang sesungguhnya atau alat normal gitu. Jadi anak dapat belajar bermain peran mikro. Lalu selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu sentra main peran kecil. Nah, sentra ini adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukannya yaitu bermain boneka misalnya atau yang lain sebagainya. Karena hal ini bermanfaat untuk mendukung anak dalam memisahkan pikiran dari kegiatan yang lainnya. Nah, sentra peran kecil ini sama halnya dengan sentra main peran besar. Hanya saja untuk yang berperannya itu adalah si boneka. Jadi anak itu hanya menggerakkan bonekanya dan juga berbicara. Baik teman-teman, gimana tadi penjelasan Dita? Dimengerti kan? Ya, semoga dimengerti. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan mengenai media. Nah, media di sini berfungsi untuk menyampaikan informasi ataupun pesan kepada halayak. Halayak di sini yaitu anak usia dini. Ya, biar tidak berlama-lama lagi, karena ada beberapa bagian ya dalam Beyond Center and Circle Time, salah satunya yaitu kita akan langsung ke sentra iman dan takwa. Nah, pada sentra imtak ini media apa nih yang sebenarnya digunain? Nah, pada media ini tentunya pasti akan banyak yang berhubungan dengan kitab suci ya, kitab suci seperti ada Al-Quran ataupun Alkitab. Nah, ada juga kalau yang muslim ada juz amma, kemudian kepingan-kepingan huruf hijaiyah, kemudian ada pajal miniatur Ka'bah, kemudian ada puzzle mengenai sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah kayak gitu ya. Jadi pada sentra iman dan takwa ini dikhususkan untuk agar anak itu lebih mengenal kepada agamanya, mengenal siapa dirinya itu dilahirkan dari keluarga seperti apa, dan bisa lebih mencintai terhadap agamanya seperti itu. Kemudian kita akan masuk kepada media yang kedua, yaitu pada media sentra balok. Pada media sentra balok, media yang digunakan yang paling utamanya yaitu media balok tentunya ya, media balok. Karena apa? Karena balok kan namanya juga sentra balok, jadi media utamanya balok. Tapi ada juga tambahannya seperti kertas, lem. Nah, kertas dan lem ini untuk apa? Ataupun alat tulis ya, untuk membuat kepingan-kepingan balok tersebut agar anak mulai tahu gimana bisa tahu gitu pembuatan balok itu bagaimana ya, kayak gitu. Kemudian kita akan masuk kepada sentra yang ketiga, yaitu sentra bahan alam. Nah, media yang digunakan pada sentra ini yaitu bahan-bahan yang dihasilkan dari alam tentunya ya, bukan bahan-bahan kimia tapi bahan-bahan alami seperti biji kacang polong, kemudian kacang hijau, kemudian cat, kemudian kuas. Untuk apa? Untuk misalnya membuat gambar bingkai ataupun figura dari kacang hijau misalnya dibuat sama anak. Nah, terus ditempelin lem ya, si kacang-kacang hijau di sisi-sisinya itu dengan menggunakan kardus misalnya kayak gitu. Kemudian kita akan masuk kepada sentra yang keempat, yaitu sentra seni dan kreativitas.
Nah, pada sentra seni dan kreativitas ini terdapat beberapa media yang digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan seperti chat, ya sama ya, seperti chat, kuas, kemudian alat tulis, krayon, drum band, pianika, dan lain sebagainya. Jadi media-media tersebut untuk mengasah kepada anak kreativitasnya terasa gitu. Kreativitas musikal maupun kreativitas menggambar bisa terbayangkan di sentra ini. Jadi media seperti alat musik, kemudian alat tulis mah udah pasti ya harus ada di media ini. Karena ini juga merupakan strategi pembelajaran, dan pembelajarannya itu interaktif dua arah gitu, serta berpusat kepada anak juga. Jadi guru harus lebih interaktif gitu. Ketika anak udah bosan misalnya dengan kertas-kertas yang digunakan, maka guru itu harus mengubah gitu. Selain dari kertas-kertas ya bisa kita gunain dari bahan alami gitu, bahan alami misalnya dari daun-daun diubah menjadi seperti apa. Nah, itu jadi biar tergambar juga kreativitas untuk anak. Selanjutnya pada sentra yang kelima yaitu sentra persiapan. Nah, media yang digunakan pada sentra ini ada bermacam-macam ya, seperti majalah anak, bisa ya majalah anak, kemudian buku-buku bacaan anak, kemudian ada alat tulis, kertas, pajel, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya pada media yang keenam atau sentra yang keenam yaitu sentra bermain peran. Nah, pada sentra bermain peran ini alat yang digunakannya pastinya banyak mengenai kostum ya, kostum-kostum. Terus bisa juga medianya itu layar ya, karena anak-anak biasanya menonton terlebih dahulu, menonton pertayangan atau pertunjukan yang ditampilkan di layar, sehingga anak bisa menirukan tokoh-tokoh yang ada pada layar, misalnya mau TV ataupun proyektor yang disambungkan melalui laptop ataupun YouTube, bisa ya sekarang itu. Kemudian yang terakhir yaitu media pada sentra peran kecil, main peran kecil. Nah, media yang digunakan oleh anak yaitu media yang berukuran kecil seperti mobil-mobilan ataupun boneka ataupun pesawat-pesawatan ataupun rumah-rumahan, kemudian bisa juga kepolisian kayak gitu ya, yang sifatnya kecil dan ukuran-ukurannya itu enggak, kan kalau tadi bermain perannya itu dengan langsung menggunakan kostumnya. Nah, kalau di media pada sentra peran kecil ini media yang digunakannya itu ya kecil-kecil dan bisa digenggam sama anak tidak harus menggunakannya gitu. Jadi kayak permainan wayang aja, bermain kayak gini gitu, atau main boneka tangan kayak gitu ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya penjelasan mengenai strategi pembelajaran Beyond Center and Circle Time, jenis aktivitas dan media yang digunakan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya dan Dita pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAUD dulu yuk. PG PAUD, sehat, cerdas, ceria. Semoga dapat